Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya. Naam, Jazakallah tafadhal. khairan atas nasihatnya Ustadz. Tadi Ustadz sampaikan beberapa hal yang melembutkan hati, yaitu bersedekah, berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran dan lain-lain ya. Dan salah satunya lagi adalah menjaga pandangan dari ya hal-hal yang haram, Ustadz. Tetapi kehidupan kami di sini di Swiss dan negara-negara yang non-Muslim, terutama ketika musim panas, susah sekali untuk menjaga pandangan dari hal-hal haram karena mereka membuka aurat mereka dan itu terlihat di depan mata kita. Nah, saya minta nasihat dari Ustadz, bagaimana untuk kita bisa menjaga pandangan ini supaya juga hal ini adalah yang bisa melembutkan hati kita, Ustadz. Jazakallah khairan, Ustadz. Barakallahu fiikum. Subhanallah jamaah. Iya. Ada kondisi-kondisi yang menuntut kita untuk tidak keluar rumah. Kalau kita lihat Rasul SAW pernah mengatakan, hampir datang waktunya orang beriman itu uzlah, menyendiri. Dia hidup mengembala kambingnya di lereng gunung demi menyelamatkan agama. Yang hal ini pernah terjadi. Mungkin tidak terjadi secara umum di seluruh dunia. Mungkin terjadi di beberapa tempat. Kalau dikatakan tadi, buat teman-teman yang di Swiss, mungkin kalau di musim dingin aman. Fitnah mata itu aman, Ustaz. Bahkan mungkin lebih aman daripada di Indonesia. Karena di Indonesia nggak ada musim dingin. Sehingga kalau di Swiss ketika musim salju, nggak terlihat aurat mereka. Namun ada masa yang fitnah itu di mana-mana. Yang kalau dikatakan kita bagaimana menjaga pandangan mata dengan fitnah yang di mana-mana, yang kita tidak bisa menghindar, maka tinggal di rumah. Tidak keluar kecuali tatkala ada perlunya. Nggak ada cerita mau jalan-jalan, nggak ada cerita mau ke pantai, nggak ada cerita mau ke taman, nggak ada cerita. Sebagian sahabat Nabi ketika terjadi fitnah, mereka tinggal di rumah. Tinggal di rumah, nggak keluar dari rumah. Sampai fitnah itu berakhir, baru dia keluar lagi. Maka yang perlu dilakukan adalah tadi, berdoa memohon kepada Allah ya, dari kejahatan mata kita, kejahatan pendengaran kita, lisan kita, hati kita, air mani kita. Kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari hal itu. Yang kedua, kita perlu tahu diri. Di mana kita menundukkan pandangan? Kalau itu di mana-mana. Jadi solusinya adalah dengan tinggal di rumah. Tapi kan perlu makan ya. Tadi keluar hanya untuk perlu. Kalau bisa beli online dikirimkan ya, maka itu mungkin menjadi solusi. Kemudian kalau memang kita punya keperluan, selesai keperluan kita, segera tinggalkan tempat tersebut. Kalau dapat memilih ABC, ada pasar ABC. Oh, pasar yang paling mending itu yang C. Lebih jauh tapi berangkat ke sana. Daripada kita yang dekat tapi fitnahnya lebih dahsyat dan menggoda kita. Makanya kenapa kita harus berhati-hati bergaul. Karena jangan sampai tadi pergaulan kita dengan masyarakat, kumpulnya kita sama masyarakat membuat keimanan kita jadi ya luntur. Hati kita jadi keras ketika melihat yang seperti itu. Orang kalau sering melihat patung berhala, terus melihat dia dengan matanya, lama-kelamaan biasa. Yang awalnya dia na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Begitu pula ketika melihat tadi aurat-aurat yang di jalanan, awalnya dia melihat astagfirullah. Lama-kelamaan jadi biasa. Jadi hatinya itu sudah tidak lagi beristighfar. Karena ya gimana udah biasa. Maka kita perlu agar hati kita terbiasa dengan ketaatan, tidak terbiasa dengan melihat kemaksiatan tersebut. Hadza wallahu a'lam.